Oke Jack, kali ini gue mau bawain beberapa artikel ini dan ini. Nah, gue rangkum jadi satu video. Jadi kita simak gimana berita-berita terbaru mengenai Persija. Tapi sebelumnya, seperti biasa, gue minta lo untuk bantu gue secara dengan cara maksud gue subscribe, terus lo apa namanya, lo like juga, terus lo komen di bawah pendapat-pendapat lo setuju sama gue atau lo enggak, atau lo mau bahas yang lain, nanti kita balas-balasan di kolom komentar di bawah. Bebas, ngomong apa aja gue terima. Nah, gue seperti biasa, gue bacain sambil gue ulas sedikit. Oke, nah nanti sebelumnya nih, gue mau ngasih tau dulu di awal-awal video kalau gue nanti akan ke Stadion Patriot di friendly-nya lawan Sabah. Nanti gue akan ngevlog di sana. Kalau lo ketemu gue, lo tegur gue. Nanti gue mau bikin video sama lo. Gue wawancarain lo di situ. Udah kita seru-seruan bareng nanti di sana. Oke? Jadi yang berita yang pertama adalah uh, jelang turnamen pramusim, Kapten Persija akui harus adaptasi lagi dengan teriakan penonton. Nah ini gue sambil ini ya, sambil gue baca di artikelnya, sambil gue bahas. Jadi udah seadanya aja begini kalau video di gue. Oke, menjelang turnamen pramusim 2022, kiper sekaligus kapten Persija Jakarta Andre Tani Ardiansyah mengaku harus beradaptasi dengan teriakan penonton. Oke, alasannya sebab laga turnamen pramusim yang rencananya berlangsung pada 11 Juni hingga 17 Juli ini yang dimaksud yang itu ya. Yang turnamen yang belum ada namanya itu tapi udah ada drawingnya. Namanya belum ada padahal. Nggak apa-apa. Ya udah, yang pasti akan ada adaptasi ulang bagi kami setelah pandemi 2 tahun ini. Selama 2 tahun nggak ada penonton, tentu akan timbul deg-degan lagi dia. Menurut dia kayak gitu. Diketahui terakhir kali sepak bola Indonesia dihadiri penonton adalah di awal Liga 1 2020 sebelum adanya pandemi COVID yang membuat kompetisi sempat berhenti sementara. Terakhir kali bermain dengan adanya supporter pada 2020 di GBK. Ingat tuh dia. Saat itu penuh supporter. Gua hadir waktu itu di partai terakhirnya karena gue tahu setelah itu nggak akan ada penonton. Jadi gua hadir di situ. Setelah itu ada Piala Menpora dan Liga 1 yang berlangsung tanpa supporter. Garing, bola tanpa supporter garing. Jadi gue juga di sini sekalian ya. Nah ini tanggapan-tanggapan gue. Jadi gue mau sekalian pelajaran buat para pemain yang sombong sama supporter. Kadang ada pemain yang kalau udah beres main terus ninggalin lapangan tanpa menyapa supporternya. Nah di sini dia udah bisa ngerasain kalau dia main bola tanpa supporter garing rasanya. Nah di situ dia tahu bahwa supporter itu sangat dibutuhkan sama dia. Gue paling kesel sama pemain bola yang sombong kayak gitu, yang kalau misalkan match sudah selesai dia tinggalinnya lapangan tanpa nyapa supporternya. Harusnya kan dia paling nggak tegor-tegorin lah dadah-dadah ke penonton. Nah setelah pandemi pas lagi turnamen tanpa penonton itu, dia baru tahu rasanya kalau misalkan nggak ditegor gitu kurang lebihnya. Oke, tadi gue sampai mana tuh? Pertandingan Andre Tani menilai bahwa adanya atmosfer penonton nantinya semangat para pemain pun semakin terpicu katanya. Jadi itu tanggapan dari Andre Tani tentang akan adanya supporter dalam waktu dekat ini. Ya akan keren nanti mudah-mudahan lawan Sabah kita bisa full. Jadi keputusannya tergantung kepala daerah nanti di sana. Apakah boleh full penonton atau 25.000 penonton kita nggak tahu. Tapi gue pengen bikin Thomas Doll kaget atmosfer anak-anak Jackmania. Oke, kita lanjut ke kedua. Ini ada Persija akan uji coba lawan klub Malaysia Sabah FC di Stadion Patriot. Laga uji coba Persija Jakarta kontra Sabah FC akan digelar di Stadion Patriot Bekasi, Jawa Barat Sabtu 4 Juni ya 2022. Kabar laga uji coba Persija Jakarta melawan Sabah FC mulai jadi pembicaraan supporter The Jackmania. Ini lucunya kayak gini nih emang nih di Persija manajemennya belum ngumumin secara resmi. Mencoba mengonfirmasi kabar itu untuk membenarkan apakah ada laga uji coba antara Persija Jakarta melawan Sabah FC ke Ketua Umum Jackmania, yaitu si Diki Sumarno. Jadi beberapa wartawan nyamperin Diki Sumarno nanya tentang kejelasan apakah benar akan ada uji coba atau bohong atau hoax. Ini bangku gue error lagi nih, turun-turun terus nih. Diki Sumarno pun membenarkan, jadi fix dibenarkan oleh Ketua Umum Jackmania yang mana pasti valid kabarnya. Karena dia orang yang paling tahu info terkini mengenai Persija. Membenarkan bahwa Macan Kemayoran akan melakukan laga uji coba melawan Sabah FC. Alhamdulillah. Itu berarti informasi laga uji coba tersebut sudah sampai ke telinga Diki Sumarno. Meski begitu, Persija Jakarta dikabarkan baru mengirimkan surat izin keamanan kepada Polres Metro Bekasi. Jadi suratnya baru diajukan sekarang. Mudah-mudahan para polisi ini segera menjawab apakah boleh izin keramaiannya. Jadi yang penting tuh bukan jumlah penontonnya tapi izin keramaiannya.
Tapi mungkin manajemen Persija mencantumkan jumlah penontonnya. Pasti kita mencantumkannya full, nggak tahu di ACC-nya berapa sama polisi-polisi ini. Jadi mudah-mudahan Polres Metro Bekasi ini memberikan izin. Jadi kita bisa ketemu lagi di tribun. Aduh, gue udah kangen banget pengen tribun nonton Persija. Gila itu bakalan. Oke, lanjut. Surat tersebut pun ditandatangani oleh Direktur Utama Persija Jakarta, Ferry Paulus. Dari pihak kita, dari pihak Persija udah ditandatangan, tinggal dari pihak Polresnya. Dalam surat tersebut juga ada permintaan pengamanan kepada pihak kepolisian sebab rencananya uji coba itu digelar dengan penonton sebanyak 25.000 orang. Oke, ternyata 25.000 orang. Namun demikian, belum ada informasi terbaru apakah Persija sudah mengantongi izin atau belum. Sebab pihak Persija Jakarta belum mengumumkan secara resmi, ya belum ada postingan dari apa-apa dari Persija. Bahkan jadwal pertandingannya pun belum diposting sama sekali sama Persija. Mungkin nunggu ini dia. Nunggu izin dari keramaian dari kepolisian, baru dia ngumumin mungkin. Laga uji coba itu bisa mengobati rindu anak-anak Jackmania. Oke, cukup menjadi perhatian terkait laga uji coba digelar di Stadion Patriot. Padahal sudah ada Jakarta International Stadium yang selesai pembangunannya. Menurut Diki Sumarno, pasti ada alasan Persija Jakarta tidak menggelar laga uji coba di stadion yang terletak di Sunter. Salah satunya belum ada serah terima ke pengelolaan JIS. Jadi dari pengelola JIS ini belum ada serah terima ke Pemda mungkin. Gue nggak terlalu dalam tahu masalah itu, tapi yang pasti kayaknya Pemda DKI ini belum menerima serah terima. Sementara Persija juga sudah cukup sering menggunakan Stadion Patriot waktu bermain di Liga 1 2017, 18, 19. Itulah yang dinilai Diki Sumarno menjadi alasan Persija Jakarta menggelar laga uji coba di Stadion Patriot. Memang asik sih, paling enak di Patriot sih, kayaknya lebih dekat ke lapangannya dia. JIS kan belum serah terima, dia bilang nanti bingung sistemnya. Ya benar juga. Oke, ini terus kita lewat. Oke, yang ketiga. Persija Jakarta baru menggelar sesi latihan perdana bersama Thomas Doll pada Senin. Dalam sesi latihan itu diikuti oleh pemain lokal, termasuk beberapa pilar baru. Kami realistis juga bahwa ini uji coba. Oh, ini masih yang tadi. Laga pertama Thomas Doll Indonesia, kami berharap uji coba menjadi ajang seleksi. Benar. Jadi mudah-mudahan nanti di sini di uji coba ini menjadi seleksi. Mudah-mudahan para pemain nunjukin kemampuan sesungguhnya karena ini ajang seleksi untuk Thomas Doll untuk menentukan siapa pemain yang akan dipakai di liga nanti. Jadi benar, memang harus banyak laga uji coba kayak gini karena kalau misalkan di latihan nggak bisa dinilai segimana skillnya. Jadi harus di pertandingan sesungguhnya dengan dihadiri penonton. Jadi ketahuan selain skillnya juga mentalnya juga ketahuan dia siap apa enggak untuk menghadapi liga musim depan. Oke. Lanjut artikel ketiga, di sini ada prediksi formasi pemain Persija versus Sabah FC. Ajang pembuktian Thomas Doll. Persija kini tengah bersiap untuk bertanding melawan salah satu tim asal Malaysia dalam pergelaran latihan uji coba. Nanti di sini ada prediksi formasi. Ini akan menjadi ajang pembuktian dan juga penilaian bagi Thomas Doll sebagai pelatih baru skuad Macan Kemayoran. Seperti diketahui, Thomas Doll merupakan pelatih baru yang baru saja direkrut oleh Persija untuk menjadi arsitek para penggawa. Laga Persija kontra Sabah FC diselenggarakan pada Minggu 5 Juni. Gue bingung. Ada yang bilang 4 Juni, ada yang bilang 5 Juni. Gue bingung yang mana nih? Yang benar apa sih? 4, karena dua-duanya berita mainstream ini. Soalnya belum ada resmi dari, kalau nggak salah di Indosiar, Sport Indosiar itu udah ngumumin 4 Juni deh, kalau nggak salah. Coba lu komen di bawah deh. Meski belum diumumkan secara resmi yang tadi gue bilangin, Jakarta udah, meski begitu Persija diprediksi bisa menurunkan satu pemain asing andalannya musim lalu yaitu Makan Konate. Konate diprediksi akan kembali sebelum uji coba tersebut diselenggarakan dan diharapkan bisa diturunkan oleh Thomas Doll. Amin. Selain itu nama-nama pemain anyar seperti Hanif Syahbandi, Hansa Muyama, Firza Andika, Ricky Cawor diprediksi bakal mendapatkan menit bermain meski beberapa di antaranya bakal turun dari bench. Sedangkan sang lawan Sabah FC bakal berpotensi besar tidak bisa menurunkan sosok winger timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Jadi itu Sabah FC adalah timnya Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani dulu pernah menggegerkan anak-anak Jackmania yang waktu itu pas pertandingan di GBK dia datang tuh. Gue kebenaran ketemu, gue foto sama dia tuh. Gue posting, rame banget, gila-gilaan. Jadi orang-orang mikir kalau Sadil bakal gabung Persija, nggak tuh di prank. Dia malah masuk ke waktu itu Bayangkara kalau nggak salah. Diprediksi pelatih Thomas Doll akan menerapkan formasi 4-3-3, menyerang nih, sebagai dasar formasi pemain sehingga mampu memberikan perlawanan. Oke, formasinya kita lihat goalkeeper Andre Tani, siapa lagi?
Il Capitano, ada Difensore atau center back ada Hansa Muyama dan Otavio Dutra. Left back-nya ada Hamza Lestaluhu. Right back-nya ada Firza Andika. Central midfielder-nya ada Hanif Syahbandi dan Todi Sucipto. Attacking midfielder Makan Konate, siapa lagi? Left wing-nya Osvaldo Hai. Right wing-nya ada Rico Simanjuntak. Masih biasa-biasa aja sih ini. Central forward Taufik, aduh babak belur nih. Taufik, gue nggak suka sama Taufik. Gue bukan nggak suka pribadinya, tapi gue nggak suka gaya mainnya. Tanggung, karena dia tanggung. Bomber bukan, dia pelari bukan, tukang gocek bukan, dia kreator bukan, dia false nine juga bukan, dia attacking, dia false nine bukan ya. Dia nusuk juga enggak, jadi tanggung. Pemain ini serba tanggung, jadi nggak ketahuan jati dirinya apa dia striker murni, atau dia bomber, atau dia false nine, atau dia penyerang lubang, nggak tahu. Gue nggak kurang tertarik sama dia. Pendapat pribadi terserah. Lu suka boleh, lu nggak suka nggak apa-apa, nggak usah ribut. Oke, seusai belum lama ini kedatangan pelatih Jerman Thomas Doll. Nah ini masih segala macam karena rumah besar. Oh jadi Thomas Doll punya tugas khusus untuk memecahkan masalah besar, yaitu adalah 3 slot pemain asing yang ditinggalkan, yaitu Rahichan, Marco Motta, dan Marco Simic. Sejauh ini para pemain lokal Persija Jakarta terlihat sudah tampil meyakinkan di bursa transfer. Oke, banyak, sebut saja Firza Andika, Hansamu yang tadi, Hanif Syahbandi berhasil datang ke Persija, arungi gelaran insya Allah nanti. Tanya itu pemain berlebar top, skor pon, Ricky Cawor Gacor, itu juga sudah didatangkan oleh Persija. Oke, jadi itu rangkuman, bukan rangkuman, itu dari beberapa berita yang gue satuin. Cuman itu yang bisa gue sampaikan sementara ini. Nanti kalau ada update masalah tiket atau masalah berapa jumlah penonton atau masalah boleh ada penonton atau enggak, ntar gue update lagi langsung. Oke, mudah-mudahan nggak telat. Oke, segitu dulu video dari gue. Jangan lupa di subscribe dan di like dan di komen di bawah. Oke, Jack Mania.